warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngopi, ngobrol seputar psikologi dan gizi dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam podcast Ngopi FPK UIN Wali Songo Semarang. Dan di edisi Ngopi kali ini di studio telah hadir seorang pembicara yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Dina Sugianti, MSI. Sehari-hari untuk tamu kita yang telah hadir di studio biasa disapa dengan Bu Dina, dan Bu Dina saat ini sebagai Kaprodi sekaligus dosen di Prodi Gizi FPK UIN Wali Songo Semarang. Yuk kita sapa bareng-bareng untuk tamu kita yang kece kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dila. Oke, apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah, luar biasa. Siap untuk ngopi. Oke, siap untuk ngopi ya, Bu? Iya, siap untuk ngobrol seputar psikologi dan gizi. Iya, oke. Insya Allah, iya. Baik, Bu Dina, kali ini untuk edisi podcast ngopi kita akan berbicara santai, Bu, seputar pangan halal. Oh iya. Baik. Kalau di Prodi Gizi sendiri, untuk belajar soal pangan halal, adakah mata kuliah khusus, Bu, atau mata kuliah umum untuk membahas seputar pangan halal? Oh iya, iya Mbak Dila, memang sesuai dengan misi dari program studi gizi, memang kita ada salah satu kekhasan yaitu pada gizi halal. Nah, untuk mencapai itu, memang kita ada beberapa mata kuliah yang mendukung untuk ke arah itu. Iya. Untuk arah kekhasan itu ada beberapa mata kuliah, ada untuk MBKM itu sudah di inbound ya, sudah boleh diambil oleh prodi yang lain juga. Itu ada mata kuliah pangan halal 1, ada mata kuliah pangan halal 2 begitu. Baik. Saya jadi penasaran, Bu. Kalau belajar di mata kuliah pangan halal itu apa sih, Bu, kira-kira yang dipelajari? Yang dipelajari ya pangan halal ya, Mbak ya. Iya. Makanan ya, Mbak ya. Makanan yang halal. Hanya cuman untuk prodi gizi, teman-teman adik-adik prodi gizi ini pada mata kuliah pangan halal itu mereka selain belajar mengenai ya pangan yang halalan, thayyiban, hukum-hukum terkait dengan makanan yang halal dan thayyib, kemudian mereka saya arahkan untuk mengetahui mengenai regulasi sistem jaminan produk halal sendiri di Indonesia. Jadi pada mata kuliah pangan halal 1 itu saya harapkan mereka nanti outputnya itu ya, Mbak ya, mereka itu bisa jadi auditor internal gitu ya, auditor internal atau penyelia halal, bisa jadi pendamping PPH pada industri-industri yang ada di Indonesia begitu. Oke, Bu, kita selanjutnya saya juga tertarik nih, Bu, terkait dengan pembahasan pangan ya, bahan pangan terutama nih, Bu ya. Lapar ya, Mbak ya jadinya ya. Bu, ini sudah jam-jam rawan. Udah jam segini ya. Jam-jam rawan nih kalau masuk di waktu sore. Iya. Kebetulan, Bu, saya itu suka untuk mengkonsumsi tape. Oh iya, tape. Nah, saya juga ya. Nah, sama ya, Bu, plot kita. Udah namanya sama ya, Bu, mirip-mirip. Iya, Bu Dina dan Dila. Kesukaannya juga ternyata sama. Mirip-mirip ya, Bu. Oke. Bu, kalau di tape sendiri, kalau saya sependek pengetahuan saya kan untuk membuat tape itu ada proses fermentasi ya. Iya, benar. Dalam fermentasi kalau tidak salah juga ada proses untuk menghasilkan alkohol di dalam proses itu fermented tape itu. Nah, kalau dalam kalau dalam kajian pangan halal sendiri, kalau dalam melihat tape sebagai bahan makanan, ini bagaimana, Bu? Iya, maksudnya boleh tidaknya gitu ya. Betul.
Enak ya Mbak ya tape ya. Enak Bu. Iya, Siapa saya yang juga nggak suka. Iya, tape. Ya saya juga suka tape. Itu yang mana Kuningan itu ya, daerah Kuningan itu kan banyak sekali penghasil tape. Gitu Peyem ya Bu. Ya, Kalau peyem Jawa ya Mbak Barat, ya. iya, peyem. Peyem sama satunya itu yang dari ketan itu. Oh iya, yang tape hijau itu Bu. Yang tape Oke. hijau itu juga enak itu juga ya, enak manis. banget. Iya. Iya. Nah kalau apa namanya boleh tidak hukumnya dari tape itu sendiri, hukumnya halal Mbak, boleh. Jadi karena yang pasti rangkaian produk dalam proses pembuatan tape, bahan yang digunakan itu bahan yang halal. Jadi fermentasi ya itu ya, pada proses fermentasi ya. Nah pada proses fermentasi itu kan tadi yang disampaikan Mbak Dila ya, dihasilkan alkohol ya Mbak ya. Nah dihasilkan alkohol. Nah masih ada beberapa pro kontra, tetapi ketika kadarnya itu masih di bawah 0,5% itu boleh kita konsumsi, hukumnya boleh. Halal begitu. Berarti ada standar yang jelas kalau misalkan bahan pangan dalam hal ini tape gitu ya Bu, kan ada alkohol yang dihasilkan dari proses fermentasi itu. Ada kadar, ada alkoholnya, tetapi untuk tape itu ketika di dalam prosesnya, di dalam proses produksinya maupun di dalam bahannya itu dia berasal dari sesuatu yang tidak terkontaminasi, sesuatu yang tidak diperbolehkan, maka hukumnya halal begitu. Kalau untuk di Indonesia, setahu saya terkait dengan hukumnya itu boleh gitu ya, maksudnya ya pokoknya nggak lama-lama nih Mbak. Kalau lama-lama itu kan juga rasanya nggak enak gitu. Jadi jangan terlalu lama biar kadar alkoholnya tidak terlalu tinggi gitu. Baik. Kemudian kalau misalkan tadi berbicara tentang makanan yang mengandung bahan alkohol ya, alkohol dalam pangan. Seringkali juga Bu, ketika saya sakit batuk gitu ya Bu, kemudian saya kadang iseng nih Bu, setelah minum obat batuk cair merek tertentu gitu ya, saya iseng untuk melihat atau membaca komposisi bahan obat batuk itu. Kemudian di situ kok saya mendapati misalkan ada penambahan pelarut yang sependek pengetahuan saya kok ada biasanya tulisan, seperti alkohol begitu. Nah, itu bagaimana Bu tentang boleh tidaknya mengkonsumsi obat batuk yang mengandung bahan-bahan tersebut? Oh iya. Mungkin sebelumnya saya jelaskan sedikit mengenai alkohol ya Mbak ya. Jadi alkohol itu sendiri adalah senyawa ya, salah satu golongan senyawa yang ada memiliki gugus fungsi OH. Nah sebenarnya alkohol itu jenisnya ada banyak ya, tergantung dari R-nya ya, kami menyebutnya ya. Jadi rumusnya kan memang CnH2nOH ya. Nah kalau C-nya itu 1, kita sebutnya metanol. Kalau C-nya 2, etanol, propanol, dan seterusnya ya Mbak ya. Nah, nih, saya agak refresh pelajaran kimia ya. Ini ya Sobat Ngopi ya, yang pakai jembatan keledai itu ya Bu ya biasanya ya Bu. Monggo Bu. Yang biasa, yang dimaksud Mbak Dila itu mungkin yang dimaksud Mbak Dila itu yang etanol ya, yang itu adalah etanol. Nah, etanol itu kalau pada makanan sendiri selama dibedakan Mbak, dia berasal dari mana? Dari Hammer atau dari industri petrokimia. Nah, kalau dari Hammer itu hukumnya jelas tidak boleh ya Mbak, haram begitu. Tetapi kalau dari industri petrokimia dia boleh digunakan, misalnya pada pelarut begitu ya, untuk ekstraksi begitu. Itu boleh digunakan. Nah, kalau untuk bahan makanan itu ada kadar maksimal begitu ya dari bahan pada end produknya begitu. Tapi kalau sepengetahuan saya ketika digunakan untuk obat, tadi Mbak Dila batuk, ini saya juga lagi batuk nih Mbak. Iya, musim Bu. Lagi musim ya kayaknya. Iya, musim, betul. Anak-anak di rumah juga pada batuk, di sekolah pada batuk. Iya, nah, ketika dia digunakan di dalam obat sebagai obat,
asalkan dia tidak berasal dari industri khamr itu boleh diperbolehkan. Hukumnya diperbolehkan. Ya. Selama saya coba garis bawahi ya Bu, atau saya coba highlight tadi yang dijelaskan Bu Dina. Selama memang bahan alkohol itu yang digunakan adalah etanol sebagai pelarut misalkan ya, itu berarti masih diperbolehkan. Kalau kalau di dalam bahan makanan, kalau dia sebagai ada di dalam bahan makanan, nanti kita lihat end produknya pada kadarnya dia sudah harus tidak ada. Tetapi kalau tadi ya pada obat itu masih boleh. Masih diperbolehkan? Ya, boleh digunakan sebagai pelarut asalkan dia tidak berasal dari khamar. Baik, Kemudian masih berhubungan tadi Bu, saya jadi teringat. Misalkan Bu, kita ingin mengkonsumsi atau jajan gitu ya pada produk-produk kuliner yang dimasak dengan resep atau cara-cara tertentu, misalnya ada penambahan bahan-bahan khusus misalnya Bu, misalnya seperti arak masak gitu ya, atau cuka deh Bu misalnya. Gitu. Cuka. Kemudian kalau dilihat dari penambahan bahan-bahan ini, kemudian bagaimana kalau Bu Dina sendiri atau dari perspektif pangan halal melihat hal tersebut? Kalau cuka Mbak kalau cuka itu hukumnya halal kok Mbak, karena dia dia etanolnya itu sudah teroksidasi lagi ya, sudah jadi asam asetat ya. Nah itu dia hukumnya halal asalkan tadi yang saya sampaikan dasarnya dari cukanya itu bukan dari sesuatu yang tidak halal begitu ya. Jadi bukan dari khamr begitu yang teroksidasi begitu, hukumnya dia halal. Jadi kalau misalnya tadi ketika Mbak Dila nanya obat batuk itu misalnya sekarang kan banyak obatan alami gitu ya Mbak ya. Nah kalau misalnya dia obat batuk alami itu diekstrak dari bahan alam, kemudian dia menggunakan etanol sebagai salah satu pelarutnya, tapi etanolnya itu berasal dari industri khamr, dari hasil destilasi khamr. Nah itu hukumnya baru tidak boleh, baru haram. Tapi selama dia dari petrokimia itu hukumnya halal. Masih gitu. halal. Iya, masih halal. Kemudian kalau kita agak geser dikit nih Bu, tadi kan dari mengenai bahan pangan ya Bu. Kemudian terkait dengan bahan-bahan atau penambahan bahan-bahan di luar bahan pokok makanan itu sendiri ya. Terkait aditif. Terkait dengan tadi misalnya alkohol. Seringkali juga ketika saya menggunakan produk perawatan kulit tertentu atau skincare, itu juga saya menemui nih Bu, etanol. Ada ingredients atau komposisi di mana di situ tercantum ada alkohol, etanol atau bahan-bahan alkohol tadi misalkan. Nah, itu gimana Bu kalau misalkan alkohol dipergunakan dalam produk kecantikan? Saya juga suka pakai skincare. Nah, kalau etanol di dalam produk kosmetik, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau dia bukan berasal dari industri khamr, hukumnya boleh. Jadi nggak dibatasi kadarnya juga ya. Kalau misalnya yang jelas dia asalnya, kalau memang dia berasal dari industri petrokimia begitu ya, yang tadi saya sampaikan itu boleh kok Mbak, masih aman-aman. Masih aman boleh, ya Bu. Halal. Tadi asalkan tadi obat batuk maupun kosmetik itu tidak membahayakan. Jadi ada syarat, dia memang tidak boleh membahayakan. Tidak boleh membahayakan. Baik. Kemudian kalau misalkan ya Bu, tadi dengan penjelasan dan elaborasi Bu Dina yang menurut saya mencerahkan ya. Kalau saya pribadi sih tercerahkan pada akhirnya. Ternyata untuk menjadi seorang muslim yang baik salah satunya adalah dengan kita mengkonsumsi produk yang halal dan thayyib begitu ya Bu. Terus mengenai ini Bu, preferensi
orang-orang masa kini ya Bu, terkait dengan jajanan kekinian ya. Jajanan kekinian misalnya dari sisi makanan atau minuman itu kan sekarang macam-macam ya Bu ya. Nah, terkait dengan bagaimana pangan halal sendiri untuk melihat fenomena keanekaragaman atau variasi jajanan kekinian sekarang ini bagaimana Bu? Kan kadang saya melihat dari nama juga aneh-aneh juga ya sekarang, variatif gitu ya. Saking kreatif dan variatifnya sampai kadang-kadang saya mikir ini dari sisi penamaan oke nggak ya atau boleh nggak ya? Mungkin dari sisi bahan yang digunakan gitu. Nah, kalau dari perspektif pangan halal melihat fenomena ini bagaimana Bu? Iya, sekarang itu memang banyak ya Mbak ya, kalau memang saya juga sering menyampaikan ke teman-teman, adik-adik mahasiswa begitu. Kalau dulu kita itu konsumsi teh tuh Mbak, konsumsi teh tuh jelas ya, ini loh tehnya itu ini, tehnya tuh jelas betul. Gitu. Kalau sekarang kan enggak ya, kita konsumsi teh tapi ternyata banyak bahan tambahan pangan yang digunakan di situ. Nah, ya di situ akan menjadi titik kritis yang harus kita waspadai. Apakah bahan aditif, bahan tambahan pangan kan ada banyak, ada perasa itu. Nah, itu apakah dia berasal dari sesuatu yang halal atau tidak. Nah, itu akan menjadi titik yang sangat kritis ya, titik kritis di situ. Nah, yang kita harus be aware di situ. Kita harus menaruh perhatian di situ. Nah, jadi ya memang dengan semakin beragamnya bahan makanan, nah kita juga harus semakin menjadi konsumen yang cerdas gitu ya. Jadi kita lihat komposisi bahannya, kita lihat labelnya begitu. Kan kalau bahan makanan itu kan selalu ada komposisi bahannya ya Mbak, dari depan ke belakang. Depan itu berarti dia yang paling banyak komposisinya ditaruh di paling depan. Gitu semakin ke belakang maka dia di situ di produk itu dia sedikit gitu. Jadi misalnya terigu, gula, berarti yang paling banyak adalah yang terigunya, yang paling depan gitu. Nah, tentu saja tadi yang saya sampaikan ya, kita juga harus be aware gitu, harus berhati-hati. Kita harus lihat yang sudah ada sertifikat halalnya. Sertifikat halalnya. Iya, sertifikat halalnya itu harus kita lihat. Baik. Kemudian tadi penamaan ya? Iya, penamaan Bu. Memang ada hukum ya, ada hukum penamaan dari produk begitu, bahwa mungkin produk yang halal dari substansinya itu bisa jadi tidak bisa tersertifikasi halal apabila penamaannya belum sesuai. Misalnya apa? Misalnya mengarah ke sesuatu yang tidak diperbolehkan, misalnya yang tidak diperbolehkan secara syariat. Kemudian misalnya mengarah pada sesuatu yang ke arah pornografi kayak gitu. Jadi memang ada hukumnya terkait dengan penamaan dari produk. Jadi memang nggak boleh asal biar bisa produk itu terjual, produk itu digemari anak muda, digemari masyarakat begitu ya. Jadi memang ada hukum yang harus kita perhatikan di situ. Baik. Berarti titik kritis untuk mengkonsumsi makanan, minuman maupun kosmetik itu perlu memperhatikan ya sekian banyak hal ya Bu. Banyak hal yang kalau yang tadi kita bahas misalnya masalah penamaan ya Bu ya. Kemudian dari bahan-bahan yang digunakan. Baik Bu Dina, sebagai pertanyaan pamungkas ini Bu. Nah, mungkin adakah hal-hal yang perlu untuk diperhatikan Sobat Ngopi kali ini terkait pemilihan bahan pangan yang halal itu seperti apa? Mungkin ini sebagai titik kritis yang perlu untuk diperhatikan oleh Sobat Ngopi di YouTube. Monggo Ibu. Mungkin Sobat Ngopi ya, sobat teman-teman di sini, Sobat Ngopi,
perlu memperhatikan ingredient kalau saya sarankan. Ingredients. Jadi setiap kali mau beli bahan itu Mbak, kalau saya sama anak-anak itu akan saya tunjukkan kepada mereka. Dilihat bahan-bahannya apa saja. Nah itu terus kemudian kalau terkait dengan kehalalan tadi saya bilang kita harus jadi konsumen yang cerdas, be aware pada diri kita. Cari yang memang sudah ada logo halalnya, sudah tersertifikasi halal. Penting ya Bu ya, iya, kalau yang penting. sudah ada logo halal yang itu, sudah logo halal kan sudah insya Allah aman ya, Bu? sudah terjamin begitu. Aman secara keseluruhan. Iya, gitu halalan thayyiban ya, Insya Allah. Baik Bu Dina, terima kasih untuk perbincangannya pada Ngopi edisi hari ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa kolaborasi di edisi yang lain ya Bu ya, di lain kesempatan. Terima kasih Matur nuwun Bu Dina, sehat sama-sama. selalu. Amin. Terima kasih Mbak Dila. Sami-sami Bu. Oke Sobat Ngopi, demikianlah untuk perbincangan kita pada edisi Ngopi kali ini. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel FPK UIN Wali Songo Semarang. Sampai bertemu lagi di channel FPK UIN Wali Songo Semarang dalam obrolan seputar psikologi dan gizi berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.